Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Jumat tanggal 23 Mei 2025 bertepatan dengan 25 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Alhamdulillah, kita bisa bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni sholat Jumat berjamaah. Hadirin rahimakumullah, waktu sholat Jumat yakni pukul 11.48 menit. Yang bertindak sebagai imam dan khotib pada kesempatan hari ini yakni Al-Ustaz Khodar Al-Hafiz. Beliau adalah ustaz muda, pengajar di SDIT Cahaya Iman Kecamatan Pagaden. Alhamdulillah, beliau berasal dari Makassar. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya kepada para jamaah yang membawa kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, dimohon untuk mengikuti arahan dan instruksi dari petugas keamanan agar ketertiban dalam memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya kepada para jamaah yang sudah berada di dalam areal masjid, dimohon untuk mengisi saf terdepan yang masih kosong karena untuk kesempurnaan sholat berjamaah dan agar tidak menghalangi saudara-saudara kita yang masih berada di luar atau masih berada di perjalanan. Selanjutnya kepada para jemaah yang masih berada di luar areal masjid, di selasar koridor, dimohon untuk segera bergegas menuju ke dalam areal masjid. Untuk ruangan lantai 2 dimohon diisi dulu lantai bawah. Apabila sudah penuh, maka para jemaah dipersilakan untuk mengisi lantai atas. Selanjutnya untuk menjaga kehusyuan dan ketertiban kita, yang membawa alat komunikasi telepon seluler dimohon untuk menonaktifkan agar tidak mengganggu ketertiban dan kehusyuan kita di dalam beribadah. Kepada para adik-adik dimohon untuk tidak ribut agar tidak mengganggu. Selanjutnya mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa dan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم الجمعة سيد الأيام. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا أثابكم الله، واسمعوا أجاركم الله، وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله.
أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وانصرنا على إقامة الدين. رب تم لنا منك بالخير وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da
ولا رسول بعده وآخر الأنبياء وإمام الرسول. وقال الله تعالى في كتاب القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, inilah satu kata yang sangat singkat, yang sangat gampang kita ucapkan, akan tetapi hampir tidak semua umat muslim dapat mengucapkan kata syukur alhamdulillah ini dalam sehari. Karena mengapa? Karena masih kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kurangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena kurangnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang sempat hadir di tempat ini patutlah mengucapkan kata syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Seperti yang bisa kita saksikan jamaah sekalian, banyak di luar sana yang diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi belum tentu diberikan nikmat kesempatan. Begitu juga sebaliknya, banyak yang diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi belum tentu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang sempat hadir di tempat ini patutlah selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebihnya lagi nikmat yang tidak semua Allah kasih kepada hambanya, yaitu nikmat hidayah dan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela berdarah-darah, rela giginya patah, dicaci, dimaki, dihina, bahkan sampai dilempari kotoran demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berkat perjuangan beliau, kita masih dapat merasakan nikmatnya Islam sampai saat ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita akan sedikit membahas ada 4 amalan, ada 4 ibadah yang dapat menjadikan diri kita termasuk golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang pertama, orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang bersedekah. Dan yang keempat, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita akan membahas sedikit mengapa 4 amalan ini, 4 ibadah ini dapat menjadikan diri kita dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mau dijadikan golongan yang dirindukan surganya Allah, salah satu caranya adalah dengan selalu membaca Al-Qur'an. Seperti yang kita ketahui jamaah sekalian, pahala membaca Al-Quran ini begitu dahsyat banyaknya. Ketika kita membaca satu huruf saja dengan benar, itu sama halnya kita mengerjakan satu kebaikan, dan satu kebaikan ini dikali 10.
Bagaimana ketika kita membaca dalam sehari 1 halaman, 1 juz dan seterusnya. Begitu banyak pahala yang kita dapatkan jamaah sekalian. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mau dikatakan hamba yang terbaik, umat yang terbaik, salah satu caranya adalah dengan belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Seperti yang kita bisa saksikan bersama jamaah sekalian, pergaulan anak-anak zaman sekarang, naudzubillah. Ketika kita tidak mampu membimbing anak-anak kita sejak dini, tidak mampu menanamkan dalam hati kita, anak-anak kita sejak dini tentang ilmu-ilmu Al-Quran, bisa jadi ketika anak kita kelak dewasa, bisa jadi anak kita terhindar dari agama, bisa jadi anak kita menjauh dari agama jamaah sekalian. Oleh karena itu sangatlah penting mendidik anak kita sejak dini tentang ilmu-ilmu Al-Quran, tentang nilai-nilai tafsir Al-Quran. Karena mengapa? Karena ini menjadi bekal untuk kita, karena ini menjadi pahala jariah untuk kita jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang teknologi sudah canggih, rumah-rumah tahfiz sudah tersebar di mana-mana, pondok-pondok pesantren sudah tersebar di mana-mana. Tinggal bagaimana diri kita sebagai orang tua bisa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika kita bersahabat dengan Al-Quran, ketika kita selalu membaca Al-Quran, insyaallah Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat, menjadi penolong kita di hari akhirat nanti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat. Ketika kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amalan kita belum cukup untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah, akan tetapi kita dimasukkan ke dalam surga. Berarti yang menyelamatkan kita yang menyelamatkan kita dari api neraka adalah pahala membaca Al-Quran kita jamaah sekalian. Begitu sangat penting dengan bersahabat dengan Al-Quran ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita mau dijadikan golongan yang dilindungi surganya Allah, yakni menjaga lisan kita. Seperti yang bisa kita saksikan bersama jamaah sekalian, banyak permusuhan di muka bumi ini, banyak pertengkaran di muka bumi ini. Salah satu penyebabnya adalah dengan kata-kata kita kepada sesama manusia, antar sesama tetangga, antar anak dan orang tua, antar sesama teman. Salah satu penyebabnya adalah dengan perkataan kita jamaah sekalian. Begitu sangat penting menjaga perkataan kita kepada sesama manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah." Maka katakanlah yang baik-baik kepada sesama manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, maka wajib atas hambanya untuk menjalankan perintah tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan menjaga lisan ini bisa menjadikan diri kita dilindungi surganya Allah? Karena dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobat kita masih akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau bertobat dan tidak akan mengulanginya lagi. Akan tetapi dosa kita kepada sesama manusia karena perkataan kita yang membuatnya sakit hati, tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai orang yang kita sakiti hatinya karena perkataan kita memaafkan kita jamaah sekalian. Begitu sangat penting menjaga kata-kata kita jamaah sekalian. Karena mengapa? Jangan sampai dosa kita
jangan sampai perkataan kita yang bisa menyakiti seseorang bisa menjadi penghalang kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita mau dijadikan golongan yang dirindukan surganya Allah, yakni bersedekah atau memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberikan nikmat kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia sedekahkan hartanya, maka sesungguhnya api neraka akan menjauhinya. Begitu juga sebaliknya jamaah sekalian, kata Nabi, barang siapa yang diberikan nikmat kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia kikir atas hartanya, maka sesungguhnya api neraka yang mendekatinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil dari kisah orang terdahulu, contohnya Qarun yang dulunya sebatang kara, yang dulunya tidak memiliki apa-apa. Bahkan kata riwayat, harta yang dia miliki adalah pakaian yang dia gunakan pada saat itu. Akan tetapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan harta, apa yang dilakukan Qarun jamaah sekalian? Qarun ingkar, Qarun kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau bersedekah. Bahkan ketika Nabi Musa alaihi salam memerintahkan untuk membayar zakat, untuk mensucikan hartanya, apa kata Qarun? Qarun berkata dengan sombongnya bahwa sesungguhnya harta yang dia miliki adalah harta dari hasil kerja kerasnya sendiri tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaknat Qarun, maka dilaknatlah Qarun, ditenggelamkanlah Qarun beserta harta-hartanya dan pengikutnya. Maka sekarang kita sering mendengar yang istilahnya namanya harta Qarun jamaah sekalian. Kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya semua harta yang kita miliki, harta yang kita nikmati saat ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kapan saja, bisa di mana saja Allah mengambilnya secara tiba-tiba jamaah sekalian. Jangan sampai harta yang kita miliki saat ini kita merasa memiliki, kita merasa bahwa harta kita ini hasil kerja keras kita sendiri tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah banyak ladang-ladang pahala yang bisa kita manfaatkan jamaah sekalian. Banyak masjid-masjid yang butuh sumbangan, banyak pesantren-pesantren yang santrinya kelaparan, banyak rumah-rumah tahfiz yang gurunya kekurangan gaji. Bisa kita manfaatkan ketika kita mau mensedekahkan sedikit harta kita untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pahala ini akan menjadi pahala jariah ketika manfaatnya akan terus mengalir kepada mereka jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita mau dijadikan golongan yang dirindukan surganya Allah, yakni berpuasa pada bulan Ramadan. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berpuasa pada bulan Ramadan ini bisa menjadi salah satu agar kita dirindukan surganya Allah? Karena mengapa? Karena salah satu ibadah wajib yang bisa menggugurkan keislaman kita yang masih banyak disepelekan oleh umat muslim adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Mungkin kita bisa menyaksikan bersama jamaah sekalian, orang yang beragama Islam, orang yang KTP-nya muslim, yang mengaku dirinya muslim, akan tetapi ketika pada bulan Ramadan di siang hari dia masih dengan bangganya makan dan minum jamaah sekalian. Na'udzubillah. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa berpuasa pada bulan Ramadan ini bisa menjadikan diri kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala di adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marliz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluqul Qur'an, amma ba'du. Ibadah Rahman, fa inni usikum wa nafsi bittaqallahi mannan. Al-qa'ilina fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita bersama-sama merenungi kembali apa saja yang telah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan-amalan kita, apakah ibadah-ibadah kita yang selama ini kita lakukan sudah cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita belum yakin akan hal itu, marilah kita selalu muhasabah diri kita. Tingkatkanlah ketakwaan kita setiap harinya, tingkatkan keimanan kita setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi termasuk golongan yang dirindukan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istaqimu wa'tadilu sufufakum.